Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom everyone, welcome back to Gibi House of Praise and Gibi Viduri. Time went by so fast, doesn't it? It's already Sunday, and even though our church is still going online, let us rejoice as we praise and worship the Lord. Today's message will be delivered by Pastor Reo Pangabean. So let us shoo away all our distractions and focus together. God bless you. Haleluya, Shalom Jemaat Gibi House of Praise dan Jemaat Gibi Viduri, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Percaya, katakan amin. Haleluya. Saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata setiap ibadah kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan, tapi mengandung suatu janji. Ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada kemenangan bagi setiap kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Mari saudara, kita berdoa, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih buat segala kebaikan-Mu,
buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami datang, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, karena kami tahu ada sukacita di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Cita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang percaya katakan amin. Mari sekali lagi katakan pada Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara bertepuk tangan bagi Tuhan, sebab kita percaya sukacita adalah kekuatan kita, amin. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Angkat tanganmu katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya.
namanya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami datang Tuhan, ku panggil Engkau Bapa, ku bersujud menyembah, yang ku rindukan di hadirat-Mu, memandang wajah-Mu. Ku panggil Engkau Bapa, ku bersujud menyembah, oleh kasih-Mu ku diubahkan menjadi seperti-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hatiku ku kan selalu mengasihi-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku. Mari katakan pada Tuhan, ku panggil Engkau Bapa, ku bersujud menyembah, yang ku rindukan di hadirat-Mu, memandang wajah-Mu. Ku panggil Engkau Bapa, ku bersujud menyembah, oleh kasih-Mu ku diubahkan menjadi seperti-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hatiku ku kan selalu mengasihi-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku. Betapa ku mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hatiku ku kan selalu mengasihi-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan pada Tuhan, ku panggil Engkau Bapa, ku bersujud menyembah, yang ku rindukan di hadirat-Mu, ku memandang wajah-Mu. Ku panggil Engkau Bapa,
menyembah, oleh kasih-Mu ku diubahkan menjadi seperti-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hatiku ku kan selalu mengasihi-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, betapa ku mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hatiku ku kan selalu mengasihi-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, betapa ku mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hatiku ku kan selalu mengasihi-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku. Oh, betapa ku mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hatiku ku kan selalu mengasihi-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, betapa ku mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hatiku ku kan selalu mengasihi-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, betapa ku mengasihi-Mu Bapa, dengan segenap hatiku ku kan selalu mengasihi-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, ku mau mengasihi-Mu, ku mau mencintai-Mu, ku mau menyembah-Mu, Yesus Tuhan, haleluya. Ku mengasihi-Mu, ku mencintai-Mu Bapa, haleluya. Ini hidupku Tuhan, ku bawa kepadamu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan.
Ku sembahkan, ku tinggikan namamu, dan ku katakan, ku mencintaimu, ku mengasihimu, Yesus Tuhan. Oh ya nanamu, syam nanamaya nanamu, hinanamaya se. Oh ya hinanamaya shada. Hallelujah. Oh sinibinanamo, huriandaramaya se. Hallelujah. Oh hallelujah. Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan, Yesus. Hinananananamo, shadaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh riananananama, hurianananamaya she. Hinananana. Haleluya. Ku sembahkan, ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Shandaralabaralabaralabaralabaralabarala. Uriananananamo, shandaralabaralabaralabaralabarala. Oh riananamarabaralabaralabarala. Hinananananana. Sedeberalabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Sedeberalabaralabaralabaralabaralabarala. Oh rianananana. Sedeberalabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Hallelujah. 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 Oh rianananamaya se. Oh hinanananamo, shinanananamaraman, huriandara baralabaralabar, shiribe baralabar. Hallelujah. Oh shiribe na oriandara lalaba. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, akan ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu, hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, hanya Kaulah satu di hatiku. Oh, Kaulah segalanya.
hanya bagimu. Oh, hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Akan ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Oh, hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku akan ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Oh, hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Akan ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Akan ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya.
hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan, di hatiku, di hidupku. Hanya Kau segalanya kan ku berikan, seluruh cintaku, seluruh hidupku Tuhan, hanya bagi-Mu. Sebab hanya Kau yang berharga, Kaulah segalanya, tiada yang lain lebih berharga dari segalanya. Yesus, oh, oh, haleluya. Oh, riana na 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 mo, ila na na, shina na 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 mo, kuriana na 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 maya, she, kuriana na 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 maya, she, oh, shandara la maya, she, la la ma la la ma la, kuriana na, ila na 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 maya, shanda, ila na na la ma la 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 mo, shila na 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 maya, shede bera. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, hanya Kau yang ku cintai, hanya Kau yang ku cintai. Tiada yang seperti-Mu, Allah segalanya dalam hidupku. Oh, shandana lamaya she, na na la la la, kuriana na na maya na na ma, shedebe. Oh, 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 yeah, oh, 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 hallelujah, sha-la-la-la-la. Allah segalanya, Allah segalanya, haleluya. Shadara la bara la bara la bara la bara la bara, Kuriana la maya shidibe. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab kami berharga, kami berharga. Shandara la maya la la, Kuriandara la la bara la bara la bara. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
akan ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu, hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Allah segalanya. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Akan ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu, hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya di hatiku. Kaulah segalanya di hatiku. Kaulah segalanya. Hanya Engkau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau segalanya di dalam hati kami. Sebab Engkau membuat kami jadi berharga. Kau menebus kami, Kau mengangkat kami. Bahkan firman-Mu berkata, setiap kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengasihi Engkau, kami mau terus mencintai Engkau Tuhan. Kami gak mau melepaskan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu atas setiap kami. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap kami memperoleh kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, shalom. Apa kabar jemaat GBI House of Praise? Dan juga tentunya jemaat GBI Widuri. Senang kembali bisa menyapa dan hadir bersama-sama dengan saudara. Meskipun kita hanya lewat tayangan multimedia ini, tapi saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Walaupun disampaikan lewat streaming, lewat media sosial. Karena saya percaya firman Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Pendeta Suhana, yang memberikan kesempatan juga kepada saya untuk menjadi saluran berkat di saat-saat seperti ini kepada jemaat GBI House of Praise dan jemaat GBI Widuri. Sebelum kita lebih lanjut masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yang hari ini saya memilih tema sukacita dalam kesesakan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali bersama-sama berjumpa, membahas kebenaran firman Tuhan. Walaupun hanya lewat media sosial, lewat teknologi, kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Bahkan lewat hal-hal yang modern seperti ini, kuasa-Mu lebih dinyatakan. Lewat tayangan seperti ini, banyak jiwa yang bisa dijangkau.
Terima kasih Bapa, buka setiap hati kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Terlebih-lebih urapi hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini didengar oleh sahabat-sahabat di seberang sana. Engkau sendiri yang mengubah setiap perkataan ini untuk menjadi jawaban atas setiap pergumulan jemaat di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Terima kasih Bapa, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, tema kita adalah sukacita dalam kesesakan. Nah, ayat yang melandasinya terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. 1 Petrus 4 ayat ke-13 berkata demikian. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia, maksudnya Kristus atau Bapa di surga, menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Kitab ini ditulis oleh Rasul Petrus untuk apa? Untuk mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa di balik penderitaan-penderitaan yang kita alami ada sukacita yang hebat. Bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan dengan jelas, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan. Di waktu yang singkat ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan agar di dalam kesesakan kita tetap dapat bersukacita. Nah, jemaat GBI House of Praise dan jemaat GBI Widuri, kita akan ambil satu bagian dari 1 Petrus pasal 4, yaitu di ayat yang ke-14. Berkata demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Tuhan, ada padamu. Luar biasa sekali saudara. Dari sini kita bisa belajar bahwa di tengah kesesakan, di tengah penderitaan, saudara dan saya tetap harus berani ambil sikap berbahagia dalam nama Kristus. Ya, saudara, hari-hari ini semua orang bilang begini, saya ini kan lagi susah, saya ini tertekan. Saya hanya ingin katakan sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kalau Bapa kita di surga itu pasti menjaga, menolong, memimpin, membimbing kita. Dan saya percaya sekali apa yang terjadi saat ini semuanya berada dalam kontrol Tuhan. Nah, jadi jangan pernah cerita tentang kesusahan, kesesakan di dalam pergaulan saudara. Nanti apa bedanya saudara dengan orang-orang yang tidak percaya? Apa bedanya ketika saudara bilang saya berharap sama Tuhan, tetapi saudara bicara tentang ketakutan? Saudara, semua orang hari ini sedang mengalami kesesakan. Dunia hari ini sedang tertekan. Jadi kalau kita bicara tentang kesusahan, maka yang ada adalah perlombaan adu susah-susahan. Saudara akan bilang, wah gua susah, gua lebih lagi. Stop. Jemaat GBI House of Praise, jemaat GBI Widuri, saya percaya gembalamu, Pak Pendeta Suhana tidak akan mengajarkan itu juga. Mari kalau kita berjumpa, kita bicara tentang sukacita. Kita bicara tentang hebatnya pemeliharaan Tuhan. Dunia boleh goyang, tapi kita masih makan, kita masih bisa sekolahin anak, kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa tertawa. Itu membuktikan ketika kita mau ambil sikap bahagia dalam keadaan apapun. Dan sikap bahagia itu harus kita ambil dalam nama Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya akan jadi orang yang bisa berbeda dengan banyakkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya senang sekali ketika Yesus mengajarkan di bukit, yaitu ada bagian-bagian yang menarik di mana dia mengajarkan saudara dan saya harus tetap bersuka cita. Saudara dan saya harus tetap senang. Saudara harus bahagia ketika kau ditekan. Nah, saya ambil satu bagian di dalam Lukas pasal 6 ayat 22. Dikatakan demikian. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Anak manusia, saudara lihat dalam Alkitab, A huruf besar manusia, M-nya huruf besar, itu sebetulnya kata ganti dari Kristus, dari Yesus. Dikatakan berbahagialah jika karena Yesus Kristus orang membenci kamu. Bayangkan orang membenci kita, Tuhan Yesus ajarkan kita bahagia. Itulah perbedaannya. Lalu dikatakan, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, ayat 23.
Dikatakan bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Jadi yang pertama, singkat saja, apa yang harus kita lakukan agar dalam kesesakan kita tetap bersukacita? Yang pertama, ambil sikap berbahagia dalam nama Kristus. Saya percaya jemaat GBI House of Praise dan jemaat GBI Widuri sanggup lakukan itu. Lihat kiri kanan saudara dan bilang, sanggup, kita sanggup bersuka cita di dalam kesesakan. Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar di dalam kesesakan kita tetap dapat bersuka cita? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 16 dikatakan begini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Bapa dalam nama Kristus itu. Jadi yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan semua tersesak, dalam keadaan semua tertekan. Ayat dari 1 Petrus 4 ayat 16 mengatakan, jangan malu, tetapi tetap muliakan Kristus. Tetap katakan, Yesusku luar biasa. Di luar Yesus kok binasa. Makanya di luar Yesus kok binasa. Kenapa? Karena kita perlu Yesus. Karena di dalam Yesus persoalan-persoalan kita jadi biasa. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa. Di dalam Markus 8 ayat 38 dikatakan begini. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu. Haleluya. Peringatan jelas. Kalau kau malu mengakui Yesus, Yesus pun akan malu mengakuimu. Makanya di saat-saat kesesakan seperti ini, saudara jangan malu dan tetap muliakan Tuhan. Ya, lalu dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan, dan apabila ia datang, kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Maksudnya ketika kau malu, nanti waktu kemuliaan itu datang bersama Bapa di surga, dia juga malu mengakuimu. Jadi apa pelajarannya? Jemaat GBI House of Praise, jemaat GBI Widuri, saya juga kangen nih sama saudara. Tetapi situasinya tidak bisa kita jumpa langsung. Tetapi saya percaya dengan saudara melihat saya, rasa kangen saya terlepas ya. Kalau boleh saudara lagi nonton ini, saudara foto, saudara share kek, biar saya juga bisa lihat kangen wajah saudara. Kalau Pak Gembala dengan Ibu saya masih bisa lihat di foto-foto WA ya kan. Saya masih bisa lihat di Instagram, di Facebook. Tapi saudara saya nggak bisa lihat. Tapi yang menarik adalah, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, firman Tuhan mengingatkan saudara dan mengingatkan saya. Apapun yang terjadi hari ini, jangan malu, tapi tetap muliakan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. 2 prinsip kita sudah belajar. Yang ketiga, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan agar di dalam kesesakan kita tetap dapat bersuka cita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 19 berkata demikian. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan. Jadi ada juga yang menderita karena kehendak Tuhan. Itulah yang harusnya sukacita. Tapi kalau kau menderita karena bukan kehendak Tuhan, itu berarti kau teledor, kau buat keputusan-keputusan sendiri, kau tidak andalkan hikmat. Nah, itu lain cerita. Kita akan bahas di bagian lain, saudara. Tetapi di sini Petrus ingin mengatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Bayangkan ketika ada penderitaan-penderitaan, kita serahkan jiwa kita. Jiwa itu mengandung unsur emosi, keinginan, amarah, nangis, sukacita, ya kan? Itu namanya jiwa. Jiwa itu terdiri dari banyak yang menggerakkan kehidupan kita. Dikatakan kita selalu berbuat baik kepada pencipta kita. Jadi yang ketiga, saudara, apapun yang terjadi hari ini, mau dibilang sesakkah, mau dibilang menderitakah, mau dibilang tertekankah, tetaplah konsisten berbuat baik. Karena dikatakan harus menderita karena kehendak Tuhan. Dia harus menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Ambil keputusan emosionalmu untuk melakukan yang baik. Yang baik, saudara. Jadi konsisten berbuat baik kepada Tuhan dan sesama. Haleluya. Jemaat yang dikasihi, jemaat Tuhan yang luar biasa. Ya Pak Gembala, jangan lupa salam buat ibu, buat anak-anak, buat para pemuji yang luar biasa. Kalau saya pelayanan di restoran sentral maupun di Widuri. Salam juga untuk pemain musik yang dulu pernah bilang, siap Pak Pendeta, itu saya kangen dengan mereka. Dimana sekarang mereka, saya percaya mereka tetap masih di dalam kendali Tuhan. Haleluya. Ya, jadi yang ketiga kita belajar tetap konsisten berbuat baik kepada Tuhan dan sesama. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 21 dikatakan begini.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Nah, orang-orang yang melakukan yang benar sebetulnya itu dia pasti sedang datang kepada Kristus. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, jadi kalau saudara hari ini ngaku orang Kristen, lalu ada tekanan, ada kesesakan, tetapi engkau membiarkan jiwamu, kau biarkan emosimu untuk melakukan hal yang baik, untuk tetap memuliakan Bapa di surga, tapi itulah yang membedakan saudara dengan orang dunia. Orang akan bilang hal-hal yang baik yang kita lakukan di masa-masa seperti ini, itu pasti perbuatan dilakukan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Kenapa? Karena di dalam hidupmu ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya berdoa secepatnya kita bisa bertemu, saudara ya. Kita sudah belajar hal yang menarik hari ini. Dikatakan juga sebagai ayat tambahan supaya kita tetap bisa konsisten menjadi orang Kristen yang tetap tenang di masa-masa seperti ini. Di dalam Roma 12 ayat 12 berkata begini, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lihat, jadi ada kata yang luar biasa, kunci sekali. Di dalam pengharapan saudara dan saya harus bersukacita. Ya, harapan itulah yang membuat saudara tidak akan pernah takut menghadapi kesesakan. Yang kedua dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Saudara, saya juga mengalami kesesakan. Pak Gembala juga mengalami kesesakan. Kita semua di seluruh dunia mengalami kesesakan. Tapi ingatlah, firman Tuhan bilang sabar berarti kita masih punya harapan. Dan waktu itu kita sabar, kita tetap menunjukkan sukacita yang hebat. Dan ketika kita pulang ke rumah dikatakan bertekunlah dalam doa. Terus berdoa. Hari-hari ini ya kan banyak gereja, banyak persekutuan, berdoa lewat live bersama-sama ya, lewat apa yang lagi terkenal tuh, lewat Zoom ya, lewat Google Meet, apapun saudara. Jadi ketika ada tekanan demi tekanan, lihat tekanan itu yang membuat saudara merasa bahwa lewat tekanan itu Tuhan mau membuat saya tetap bersukacita, tetap senang. Kenapa? Karena tekanan yang diizinkan Tuhan itu membawa saudara dan saya dengan jiwa kita memuliakan Bapa di surga, dengan bersuka cita sambil menunggu pengharapan yang akan digenapi saudara. Nah, ketika kita tekun berdoa, maka ayat 15 dari Roma 12 mengingatkan kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Inilah saatnya saudara dan saya. Ketika ada saudara-saudara kita bersukacita, kita bisa mengatakan puji Tuhan. Tetapi lihat kalimat selanjutnya, dan menangislah dengan orang menangis. Tandanya, saudara dan saya juga harus prihatin. Ketika kita melihat sahabat kita, saudara kita, teman sejemaat kita ya, yang terdekat gitu, mengalami tekanan-tekanan dan dia berbeda dengan kita. Kita bisa mengatasinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dia belum bisa mengatasinya. Saudara dan saya perlu datang, membawa sukacita, menceritakan pengharapan itu. Lalu saudara harus dengan sabar menuntun dia di dalam kesesakannya, agar dia bisa melangkah naik ke atas sehingga kesesakannya mampu dikalahkan dengan tekun berdoa. Luar biasa saudara. Jadi hari ini kita belajar jemaat GBI House of Praise, jemaat GBI Widuri yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dipimpin oleh Pak Gembala Suhana, ya, seluruh staf jajaran pastoral. Mari kita bersukacita untuk saat-saat seperti ini. Orang boleh bilang kesesakan. Ya, kita harus akui memang dunia sedang sesak. Tetapi kita orang Kristen tetap bersukacita dalam kesesakan. Di ayat yang mengawali kita jelas, saya ulangi lagi supaya kita sama-sama ingat. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 13 tadi berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat ini menuntun kita menjadi orang Kristen yang tetap optimis akan masa depan. Saya berdoa saudara tetap optimis di situasi seperti ini. Saudara, kalau makanan ada expired, maka virus juga ada expirednya. Jangan pernah takut. Virus itu makhluk hidup. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang tidak diciptakan Tuhan. Benda mati aja Tuhan ciptakan. Apalagi yang hidup. Jadi Tuhan tahu sekali program apa yang sedang dibuat di dunia ini. Dia mau setidak-tidaknya secara mikro GBI House of Praise dan GBI Widuri menjadi orang yang sedang diproses Tuhan. Orang-orang Kristen yang kuat. Dan untuk membuktikan itu, tetaplah bersukacita dalam kesesakan. Ada 3 prinsip yang harus saudara dan saya kerjakan lewat firman Tuhan hari ini. Untuk menghadapi kesesakan agar kita tetap bersukacita. Yang pertama, ambil sikap berbahagia dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, jangan malu, tetapi tetap muliakan Yesus Kristus. Yang ketiga,
tetap konsisten berbuat baik kepada Tuhan dan sesama. Tentu Tuhan yang saya maksud adalah Yesus Kristus. Tentu Yesus Kristus yang saya maksud adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Haleluya. Terima kasih saudara boleh bersama-sama dengan saya. Saya Pendeta Rio Panggabean. Senang sekali bisa menyapa saudara. Dan saya berharap di kesempatan berikutnya Bapak Gembala juga memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa kembali menyapa saudara. Tetap semangat dalam Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu telah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana. Tapi hamba sangat amat percaya yang singkat ini akan menetap dalam hidup jemaat Tuhan di GBI House of Praise dan GBI Widuri sepanjang hidupnya. Bahkan kalimat kata yang sederhana ini, itulah yang akan membuat mereka menjadi kaya di dalam kebenaran firman. Itu sebabnya hamba berdoa kiranya jemaat Tuhan membuka hati. Biarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dengan firman Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kesesakan-kesesakan yang coba ditaruh oleh dunia, oleh iblis dalam hidupmu akan terangkat. Mungkin tidak cepat, tapi perlahan dan pasti. Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Ada 3 pesan Tuhan hari ini. Ambil sikap berbahagia dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Maka ketika ada tekanan hidup, maka engkau tetap bisa mempertunjukkan kepada dunia, keputusanku aku tetap bahagia, karena aku adalah anak-anak surgawi. Yang kedua saudara, apapun yang coba menekan engkau, apapun coba yang membuat engkau sesak, jangan malu, dan tetap muliakan Kristus, Yesus Tuhanmu. Dan yang ketiga hari ini, saudaraku, tetaplah konsisten untuk berbuat baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau itu doamu saudara. Dan itu juga menjadi doa saya. Mari taruh tangan kanan kita di dada, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Mari angkat tangan kiri kita sama-sama dan kita katakan, terima kasih Bapak. Hari ini kau ingatkan lagi kepada kami. Kalau dunia boleh mengalami goncangan, dunia boleh mengalami kesesakan. Tapi hari ini hamba berdoa bersama umat Tuhan. Kami angkat tangan kiri kami tinggi-tinggi, tangan kanan kami di dada. Karena kami mau buat janji yang baru. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami akan tetap mau ambil keputusan berbahagia bersama Kristus Yesus Tuhan. Apapun yang tetap terjadi hari ini, kami gak akan pernah malu dan tetap muliakan Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang akan terjadi hari ini, kami tetap konsisten. Tetap konsisten melakukan yang baik kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga maupun kepada manusia. Bapa, kau lihat tangan-tangan yang terletak di dada, tangan-tangan yang terangkat ke atas kepala, lebih tinggi lagi. Tuhan, kau jamah. Biar apa yang menjadi janji kami kau materaikan. Sehingga kami percaya dan kami yakin. Waktu firman-Mu bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami, maka kami akan keluar sebagai pemenang lebih daripada pemenang. Dan orang akan melihat kehidupan kami, kehidupan yang nyata-nyata berbeda dengan orang dunia yang kehilangan pengharapan. Terima kasih Bapak. Silakan turunkan tangan. Ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan umat Tuhan, jemaat GBI House of Praise dan jemaat GBI Widuri. Juga Engkau memberkati mereka secara khusus. Hamba-Mu, gembala dari kedua GBI ini, Bapak Pendeta Suhana, Engkau berkati. Kau berkati istri anak-anaknya. Kau berkati para wakil gembala. Kau memberkati para pengerja. Orang-orang yang sudah komit mengambil keputusan tetap melayani di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Tuhan berkati. Tuhan jaga, Tuhan lawat. Jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, hari ini hamba berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan-kelemahan tubuh Tuhan angkat. Tuhan beri penghiburan kepada mereka. Jemaat-jemaat yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tetap pelihara. Ajar mereka tetap memuliakan Tuhan. Jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, Tuhan juga turut campur tangan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Dan bahkan masalah-masalah apapun yang tidak bisa hamba doakan, Tuhan lebih tahu dan Tuhan akan berperkara lebih lagi. Terima kasih Bapak. Ini syukur dan doa hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih sudah bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan ingat selalu, hanya Yesus Kristus yang kita tinggikan dalam hidup ini. Sampai jumpa pada ceramah-ceramah ya, atau sampai jumpa pada pujian-pujian, atau sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman.
Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan terima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga,
di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.